Inilah upacara langka yang ada di Bali. Mungkin saja upacara ini terjadi sekali seumur hidup. Dan upacara ini memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat lumayan besar. Hari ini aku ingin mengajak kalian dari pagi sampai malam upacara yang ada di Bali, guys. Di hari ini mereka akan melakukan yang namanya upacara meminta izin kepada para dewa yang ada di sanggah ini. Soalnya semua pelinggih yang ada di sanggah ini itu akan diganti dengan yang baru. Untuk proses pembuatan pelinggih itu akan memakan waktu sekitaran kurang lebih 1 bulan. Jadi 1 bulan ke depannya ini akan melakukan yang namanya upacara besar lagi. Untuk pembuatan pelinggih yang baru itu memakan biaya sekitaran kurang lebih 160 juta. Dan itu baru pelinggihnya saja, belum upacaranya, belum banternya dan lain sebagainya. Dan sanggah ini hanya terdiri dari 8 kakak. Udah. Stay lagi bersama Pak Uye untuk 1 bulan ke depan. Nggak terasa 1 bulan sudah berlalu dan sekarang adalah upacaranya. Yuk kita masuk ke dalam. Dan beginilah penampakan dari pelinggih yang baru. Kalau kita lihat pelinggih yang sebelumnya, ini beda banget. Ini kelihatan lebih mewah. Kira-kira dengan menghabiskan biaya ratusan juta, dengan hasilnya seperti ini kayaknya sepadan. Soalnya bahan dan cara buatnya ini lumayan rumit banget dan perlu orang khusus yang mempunyai tingkat seni yang tinggi. Di pagi ini mereka kelihatan semangat banget. Kita bisa lihat dari ekspresinya. Yang saya perhatikan di sini itu bantennya itu ditanam di hari pertama. Beda dengan tempat sebelumnya yang saya perhatikan di Manekmas itu ditanam di hari terakhir. Dan ini adalah proses mencuci beras. Istilah dalam bahasa Balinya adalah ngingsah beras. Jadi ngingsah beras ini merupakan upacara untuk memohon kekuatan dan kesucian kepada Dewi Sri dan Dewi Sri Sedana. Dan tujuan ngingsah beras ini adalah agar umat Hindu memiliki kekuatan dan keteguhan hati yang tulus ikhlas dalam menyambut karya besar yang akan dilaksanakan. Kalau dilihat dari cuacanya ini nggak terlalu panas tapi mendung ya, semoga aja nggak hujan. Dan selanjutnya itu mereka akan melakukan yang namanya proses menda. Nah menda itu ternyata ada 3 guys, asal kalian tahu aja. Yang pertama itu menda tirta, dan yang kedua itu ada menda siwi, dan yang ketiga itulah menda nuntun. Nah yang ini sepertinya menda siwi. Jadi menda siwi itu adalah upacara menjemput ide betara tirta yang berasal dari 30 pura Kayangan, Kayangan Jagat, dan Kayangan 3. Jadi mereka ini akan pergi ke perempatan yang ada di pasar desa Sangsit, dan di sana mereka akan melakukan yang namanya ritual atau upacara Balinya. Nah setelah mereka selesai upacara di sana, mereka akan balik lagi ke sanggah. Dan di sore harinya mereka akan melakukan yang namanya melasti, di mana jarak yang ditempuh itu sekitaran 2 km. Kalau jalan kaki itu memakan waktu sekitaran 30 menit. Jadi hari ini benar-benar sibuk banget dari pagi sampai malam. Sebenarnya persiapan ini dari kita persiapan pembuatan perajan semuanya sangat butuh waktu yang singkat banget. Cuaca hari ini masih mendung, semoga aja nggak hujan ya. Dan mereka masih di belakang saya, soalnya saya itu menggunakan yang namanya motor. Dan sampailah kita di Pantai Sangsit, tepatnya tuh di depan Pura Segara. Nah di sini saya melihat yang namanya cowok-cowok Sangsit yang sedang yang namanya mengangkat bataku. Katanya sih dikasih upah 200.000. Dan kalian bisa lihat di belakang saya ini bocil-bocil habis ngangkat bataku. Dia sekarang rebutan yang namanya ayam. Gimana perasaannya dapat bebek nih? Enak? Ya mantap. Dilihat dari ekspresinya, mereka itu seneng banget kayaknya. Dan selanjutnya itu dilanjutkan dengan yang namanya tarian. Ada tari canang sari, petabuh, canang cane, cecepan kewajikan, tumba, dan tetegenan tidak ada. Nah mereka ini kok kompak banget ya muter-muter. Di belakangku ini mereka lagi berputar. Nah setelah berputar mereka akan balik lagi ke sanggah. Terus komentar dong. Dan lanjut lagi di malam hari. Di sini saya sudah disambut oleh ibu-ibu cantik dari desa Sangsit masih. Guys, like YouTube-nya siapa? Tarian pembuka hari ini itu ada yang namanya tarian Rejang Dewa, di mana mereka ini sebelum menari mereka itu sembahyang terlebih dahulu. Setelah itu mereka nunas tirta, dan yang terakhir ini adalah mereka dikasih dupa di atas kepalanya.
Dan tarian selanjutnya itu ada yang namanya tarian rejang renteng dari ibu-ibu tercantik dari Sanggah ini. Gimana tadi perasaannya pakai gong? Deg-degan ini. Deg-degan, bukan deg-degan ini. Dan selanjutnya itu ada tarian langka, mungkin saja kita jarang lihat. Nah, ini di mana cewek cowok itu membawa benda, di mana benda itu harus saling bersentuhan. Rezekinya berlimpah. Ya, semua ya. Dan di malam harinya yang bikin merinding, di mana mereka ini akan yang namanya menanam banten lagi, tapi di dalam banten itu ada yang namanya kepala babi yang udah matang. Dan beginilah penampakan kepala babi yang aku lihat di waktu itu. Ide pedanda dan tokoh-tokoh penting pun meninggalkan Sanggah ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh para pemangku. Acara selanjutnya itu banyak banget ada tarian. Yang pertama itu ada tari Canang Sari, Cecepan Kewajikan, Canang Cane, Betaboh, Tumbak, dan Tetegenan. Untuk tumbaknya ditarikan oleh cowok-cowok muda yang penuh dengan senyum, dan tari tetegenannya ditarikan oleh suami istri yang sangat memukau. Dan tidak kalah juga ada yang namanya tarian bergrup. Yang pertama itu ada tari pendet, dan yang kedua itu ada tari pendet pemenda. Ketemu lagi di hari Rabu. Di hari yang terakhir ini itu spesial banget. Soalnya hari ini itu akan dihadiri oleh Beli Braye. Kalian tahulah ya, Beli Braye ini ngayah 100% untuk warga Buleleng. Dan untuk pemimpin dari LSM Beli Braye ini adalah Bapak Lanang Prabawa. Pokoknya terbaik. No, 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 no. Di hari yang terakhir ini itu ditutup oleh banyak tarian. Dan mari kita sambut tarian tumbak terbaik di tahun ini di channelnya Upawiye Asli Bali. Dan yang pastinya ngelebar di jam 12 malam. Jangan lupa tonton video yang di sebelah ini ya, biar aku lebih semangat lagi ngonten di Bali. See you next video. Bye bye.